Hmm. Itu, Desember. itu buku ya? Ini kopinya. Ini majalah. Oh, Nih, pemret. Pemretnya siapa? Bukan dari pihak kami. Ini penerbitnya. Saya orang Bandung, saya tahu alamat ini. Jelas Bu ya? Apa yang disampaikannya? Halaman 28. Perbedaan tradisi dengan arti Natal yang sebenarnya. Kemungkinan kita semua tahu bahwa 25 Desember biasa diduga sebagai hari raya kaum kafir kerajaan Romawi kuno. Memang pada waktu kekristenan menjadi agama negara, kebiasaan menghormati dewa pada waktu itu sukar ditinggalkan oleh masyarakat Roma yang sudah menjadi Kristen. Jadi orang loh, Kristen kala itu meskipun sudah Kristen, susah meninggalkan penyembahan terhadap dewa matahari. bukannya orang Jepang yang itu melakukan itu? Tidak, Shinto, Bu. agama Shinto Jadi itu. Dewa Mitra itu ketika Ibu merujuk mencari informasi, semua Dewa Matahari itu berujuk ya, Mitra itu berasal dari Persia. Cek saja di Google kalau Anda nggak percaya. Selanjutnya, karena itu pada tahun 336 Masehi, pemimpin gereja mengalihkan perhatian mereka orang-orang Kristen dengan menjadikan perayaan Dewa Matahari sebagai peringatan kelahiran Tuhan Anda. Itu Bu, maksudnya biar tidak sama sekali pindah menyembah ke Dewa Matahari lagi. Ini poinnya. Hmm, Jadi masyarakat Roma yang sudah menjadi Kristen masih menyembah Dewa Matahari. Makanya dibuatlah perayaan tandingan. Itu Bu. Lanjut yang lain silahkan. Tapi ibu kan tidak Natal memperingati hari lahir Tuhan Anda ya Bu ya? iya, merayakan, merayakan, mengingat bahwa Yesus itu udah ada dari dulu. Permisi teman-teman, izin turun dulu ya. Di sini sudah mau waktu sholat maghrib di Sulawesi. Terima kasih banyak waktunya Mbak, teman-teman yang di atas. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih semuanya. Saya juga izin Mbak, ya. ya, Mbak Teti nanti didoakan semoga semakin mencintai Yesus Kristus dan semoga bisa mendapatkan hidayah. Terima kasih Mbak. Amin. Saya juga izin nih turun ya. Terima kasih semuanya, Ustaz Sugi, Bang Handi, guru-guru saya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar dulu Bu Teti, entar dulu Bu. Terakhir dari saya untuk Bu Teti, apa? mari kita mempelajari atau membaca sesuatu mempergunakan akal sehat, bukan berdasarkan doktrin dan intimidasi. Silakan bebas, ibu bebas loh, jangan sampai ibu disetir oleh siapapun. Kita ini manusia merdeka begitu ya. Apabila kira-kira ada yang tidak connect, ada keraguan, tanyakan, cari penyebabnya. Kok saya jadi begini gitu loh, kan gitu Iya, ya. Itu pertama. Kedua adalah Bu, ajaran para nabi dan rasul itu tidak ada ajaran menyembah kecuali sang pencipta. mm-mm. Pasti tidak ada itu yang nyuruh menyembah manusia, nggak ada. Kedua, ajaran para nabi itu berserah diri kepada Tuhannya. Nggak ada nabi yang sombong. Semua menerima perintah dari Tuhannya, disampaikan kepada umatnya, kaumnya. Kristen Iya, Arab Bu, masih ada tradisi sekarang Kristen Arab ini namanya selota. Itu 7 kali sehari wajib di sana, tapi tergantung denomnya seperti apa. Jadi Kristen itu macam-macam Bu, gitu loh. Kristen Arab sendiri terbagi-bagi gitu, iya, gitu loh. iya. Intinya adalah ibu kalau mau bersahabat itu adalah Advent yang pendirinya dari Amerika Serikat, nabinya perempuan, Ellen G. White, begitu. Kalau ibu masih percaya Yesus Tuhan, artinya ibu harus percaya surat Paulus. Oke, Artinya saya mau nanya, Bapak menyebutkan Advent. Ini saya bertanya karena ketidaktahuan saya, tetapi ada orang menyampaikan seperti ini. apa tuh? Apakah orang-orang yang eh, bergereja atas nama gereja Advent begitu ya, tidak mempercayai bahwa Yesus itu sudah lahir? Katanya masih menunggu Yesus. Betulkah seperti itu? Betul. Dan Silakan Mas Akademi. itu pernah dikritisi oleh kalangan Anda karena sebuah kesalahan adanya nubuat
dari kalangan Advent terkait turunnya Yesus itu pernah di internal Anda, di internal Anda, Bu. Itu bukunya tipis. Iya, Tapi kalau iya. Anda ingin lihat secara cetaknya, berikan waktu saya 5 sampai 10 menit. Saya ada buku cetaknya. Di kalangan Anda bahwa posisinya kesalahan fatal dalam pandangan Advent itu salah menubuatkan tentang kedatangan Yesus, dan itu sempat ramai beberapa tahun ke belakang. Saya enggak perlu, saya udah ngerti maksud saya. Bapak Advent kah? Saya Muslim. Oh, Muslim. Ya Bapak yang nggak tahu lah seutuhnya tentang orang gereja Advent. Iya, tapi saya punya Bible versi Advent juga. Iya, maksud saya gini loh, kalau dia orang Advent pasti dia ngerti banget. Oh ya, kami udah yakin kok bahwa Yesus sudah lahir, tapi saya justru berpikir seperti ini, kedatangan yang mana yang dinantikan oleh gereja Advent? Apakah kedatangan Yesus kedua kali setelah terangkat naik ke surga, atau kedatangan mana lagi? Kan sudah jelas-jelas Yesus sudah lahir, kalender aja, kalender Masehi itu kalender Yesus sudah lahir menyatakan. Nah, itu saya malah berpikir seperti itu. Kedatangan yang mana sih? Kedatangan yang kedua kali kah? Ya semua juga menunggu itu karena Yesus sudah berkata seperti itu. Gitu loh. Makanya saya tidak mau gegabah. Kalau masalah pelaksanaan hari Sabat, kalau diartikan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu, ya Advent melakukannya dan banyak melakukan hukum Taurat. Karena saya punya saudara, paman saya Advent, ada keluarga banyak Advent, jadi saya ngerti, saya baca-baca bukunya juga. Banyak melakukan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dijalankan. Bahkan minum kopi juga tidak boleh. Saya tahu itu, mereka melakukan itu, cuma saya bingung, loh kok Advent, kenapa belum percaya Yesus sudah lahir? Itukah maksudnya, atau menantikan Bukan percaya Yesus kedatangan lahir, Bu. Yesus? Maksudnya gini, jadi orang Advent itu salah satunya itu kan menggunakan Ellen G. White, dia itu diakui sebagai nabi ya, karena kan ada nubuat dan juga penglihatan bahwa nanti Yesus akan turun ke dunia, dan itu meleset, dan itu pernah dibahas oleh Pak Herlianto. Siapa Herlianto? Cek, nanti akan ada, kalau nggak salah namanya Sabda, kalau nggak salah ya, karena berhubungan dengan Bible, nama Herlianto, itu orang Bandung. Dan saya punya bukunya. Kalau memang Anda butuh waktu, punya waktu banyak, izinkan saya untuk memberitahu sumbernya dari mana. Itu pernah dikritisi oleh Herlianto. Artinya gagal dalam menubuatkan. Itu. Yang jelas ini Advent juga ini ajaran dari Amerika Serikat, Bu. Ya, itu nabinya perempuan. Itu ya, Bu ya. Kalau nggak salah di tahun 1863 itu gerakan Miller namanya, Bu, di Amerika Serikat. Oh. Ya, serba salah juga nih Advent. Kenapa? Kenapa dia bersabat? Padahal sabat itu untuk Yudaisme. Satu. Kedua, kalau dia Advent ini masih percaya surat Paulus. Sedangkan Paulus tadi kembali lagi di sana. Paulus membatalkan hukum Taurat. Sedangkan sahabat itu hukum Taurat. Dia tidak makan babi memang. Iya. Tapi sudah dibatalin Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Jadi maju kena mundur kena. Maju kena mundur kena. Solusinya adalah Islam, Bu. Nggak ada urusan itu. Islam mandiri. Tidak ngutip-ngutip siapapun gitu loh. Itu intinya, Ibu. Jelas kalau Islam itu aturannya, perintahnya, larangannya, ada yang mencontohkan clear and clear gitu. Makanya di Indonesia ini terjemahan LAI itu supaya laku itu ke Islam-Islaman banget itu loh, Bu, terjemahannya. Cek aja, Bu, Alkitab. Aku Itu nama lain dari Al-Quran. Dan sekarang saya pun sedang baca Al-Quran ya. Masya Allah, Bu. Saya ingin tahu gitu loh, bagaimana Allah menciptakan bumi. Ya agak berbeda ketika saya membaca, Tuhan kenapa kayak gini. Jujur saya kalau menemukan gitu saya berbicara sama Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini. Bahkan
antara Kristen ini kan banyak, tetapi masih ada persamaannya bagian penciptaan, terlebih penciptaan Adam. Di Al-Quran yang saya baca sampai di ayat Al-Baqarah itu belum diceritakan bagaimana Adam diciptakan, tapi di surga dia pada mulanya. Kalau di Dan Kristen itu Bu, Adam diciptakan di Taman Eden di Irak. itulah makanya saya bilang kenapa berbeda ini, kenapa ini kok Ya, bisa. Ibu mikir aja kok bisa ada Taman Eden di Irak? Kok Aku ada gitu loh. aku juga mikir kayak gitu di 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 langit, apakah bisa pesawat bisa karena ada perangkatnya, atau astronot bisa ke bulan, ada alat yang memang bisa digunakan sehingga manusia bisa ke sana. Nah, kalau ada di surga, emang si Henok sama si Elia itu langsung terangkat ke surga, fisiknya diceritakan di Gini Alkitab. aja Bu, gini Ibu, saya kasih perbandingan, Ibu baca nanti. Bagaimana Ibu baca Kejadian 1, 6 masa penciptaan, terus kedua, kenapa? Sebentar ya Bang ya. Ibu bandingkan nanti Kejadian 1, bagaimana awal masa penciptaan, 6 masa di sana, gitu ya, 6 hari penciptaan di Bible itu, terus bandingkan dengan Al-Quran surat An-Naziat ayat 27 sampai 33. Dimulai dengan adanya ledakan disebut Big Bang dan seterusnya di sana. Sangat jelas Al-Quran itu. Nah, Ibu nanti baca Kejadian 1, bagaimana di sana sudah ada hari pertama sudah ada siang dan malam, tapi matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Oke, Gitu sekarang ya. tadi Bapak bilang diceritakan di situ bahwa bumi ini terjadi oleh sebuah ledakan. Waktu masa sekolah saya pun mendapat kisah itu dari gumpalan yang sekian, bahkan ditulis di situ 6.000 tahun gumpalan itu lalu meledak. Itu yang bumi dan antariksa, pelajaran bumi dan antariksa, saya baca buku itu. Ya itulah Al-Quran Ibu, mengisahkan ya 1400 tahun yang lalu, tapi sainsnya itu tuh ditemukan sekarang orang-orang peneliti itu gitu loh. Jadi semua peneliti itu dengan sains identik semua ke Al-Quran. Kenapa nggak tertuju ke Bible ya, gitu loh maksudnya Bu. Ya nggak tahu. Tapi sekarang gini, pernahkah bapak-bapak ini berpikir apa aja yang pernah saya bilang, kok si Musa dan Adam dan penciptaan sudah jauh jaraknya. Ini pikiran saya ya, ini pikiran saya dengan hati yang menuju pada Tuhan. Tuhan kenapa kayak gini? Terus aku teringat ayat yang dimana Musa selama 40 hari di Gunung Horeb bersama dengan Tuhan. Pastilah Tuhan menyampaikan sesuatu, karena Musa itu sahabat Allah, maka si Musa bisa menulis itu. Itu pemikiran saya tentang kitab penciptaan. Kalau sudah semusa lahir, keluaran imamat bilangan, dia udah jadi manusia dan sudah dewasa, bisa mencatat pengalaman hidupnya bersama Tuhan dan pengalaman hidupnya bersama Israel atas pimpinan Tuhan. Kan Makanya yang begini Bu, diciptakan sebelum ke Mas Bang Akademik, makanya Al-Quran itu datang salikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan bagimu. Pembukanya sudah tidak ada keraguan dalam membaca Al-Quran itu, sekaligus mengimaninya begitu. Jadi dibandingkan dengan yang lain, Al-Quran ini datang Bu, izin dulu Bu. Di Al-Baqarah surah kedua ya ada ayat itu. Jujur saya, karena memang saya waktu tahun 87 ya, 87 saya udah baca yang saya katakan itu, baca kitab semua tulisan Arab, saya ada baca tentang Yesus, di dalamnya Nabi Isa sih ditulis gitu ya. Kan dulu kan kalender kita berlandaskan Nabi Isa, kalender Isa kan gitu kan, kalender Masehi. Saya ingatnya kayak gitu. Terus saya penasaran, saya mau baca dulu lah. Maka saya pernah tanya juga, apakah di ajaran agama Islam diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini? Kalau di Alkitab, Bible itu ada sampai terakhir diciptakan itu Dari ke-6, 7 istirahat.
Iya, tapi kalau di Al-Quran itu dikatakan kami ingin menginikan satu pemimpin gitu Menjadi dicatat khalifah, Bu, khalifah. Khalifah, iya. Lalu dibawalah Adam begitu. Intinya di gini ya, Bu ya. Intinya gini. Mari kita pakai akal kita aja sih. Kalau tidak logis ya dipertimbangkan lah, itu aja. Kalau sekiranya ada buku yang disodorkan kepada kita, kita baca di dalamnya berbagai hal-hal yang aneh begitu, mohon maaf, ya perlu dipikirkan dua kali lah untuk mengimaninya gitu. Al-Quran datang itu, Bu, datang sekaligus menyempurnakan, meluruskan dan mengoreksi agar apa? Fitnahan-fitnahan, kekeliruan-kekeliruan penulis di zaman dulu itu diluruskan oleh Al-Quran. Pertama, bagaimana para nabi itu kisahnya di sebelah itu, Bu, dinistakan, dihinakan begitu. Datang Al-Quran meluruskan. Nabi Lot nggak begitu. Nabi Daud nggak ada yang kayak gitu-gitu, mengambil istri orang prot-prot di tempat umum gitu loh. Tidak ada tuh Nabi Isa atau Isa Yesua Amasya itu dieksekusi kayak gitu. Datang Al-Quran meluruskan gitu loh. Jadi Al-Quran itu, Bu, ya memuliakan yang semua para nabi. Justru Nabi Isa alaihissalam yang ibu selama ini agung-agungkan Yesua Amasya atau diyunanikan menjadi Yesus itu, Bu, diangkat derajatnya oleh Al-Quran. Tidak ada yang pernah diolok-olok, diludahi, digamparin, bahkan ditelanjangin gitu loh, disalib. Itu kan anak Maria kesayangan. Bukankah di dalam Bible ibu itu Yesua Amasya itu orang soleh, doanya selalu diijabah oleh Tuhannya, bahkan dia selalu berdoa dalam kesulitan apapun itu gitu. Justru itu doanya, sering doanya begitu ya diberikanlah dia mukjizat, menandakan dia seorang utusan. Jadi mari kita pakai akal sehat kita. Islam itu selalu ada solusi, tidak pernah merepotkan. Jadi memeluk Islam itu bukan ibu dalam keadaan tertekan, justru kita ini diberikan petunjuk gitu loh. Jadi hidup ini teratur, mulai dari apa, fisik itu diatur loh, Bu. Ada gerakan 5 kali sehari wajib gitu loh. Masalah makanan, lu jangan makan itu, tidak berguna kesehatan, seperti babi dan seterusnya. Jangan minum Hammer, itu merusak akal pikiranmu. Tapi apa itu namanya, di kitab lain itu, berilah minuman keras itu kepada orang yang susah hati untuk melupakan kemiskinan dan kesusahannya. Ajaran macam apa ini kalau orang lagi galau disuruh minum alkohol? Kan nggak bener gitu loh. Yang paling utama adalah, Bu, Kristen itu ada karena ada pembantaian di tiang salib dengan cara terkutuk, Galatia 3:13. Kalau ini ibu sudah mengoreksi diri, kok bisa sih anak kesayangan orang dimatiin kemudian bangkit dituhankan menebus dosa? Bukankah untuk kalau kita berdosa tinggal minta ampun langsung, tidak perlu pakai perantara, tinggal direct kepada Sang Pencipta? Kira-kira sederhana kok Islam itu, Bu. Semoga ibu mau belajar dan kembalilah ke Islam. Islam, ibu itu dulu waktu dilahirkan tuh ibu Muslim? Enggak, saya Kristen. Enggak, begini, Bu, kalau Muslim itu bayi itu Muslim. Semua bayi Kristen itu, bayi apapun kalau meninggal dalam keadaan bayi, mulai dari belum dia taklik hukum, artinya belum dia menentukan, belum dewasa lah. Kalau di sini di Islam itu belum mimpi basah, belum balik. Itu masih Muslim ibu itu. Ibu mohon maaf ya, Bu Ted, ibu dulu meninggal dalam keadaan misalnya 5 tahun, ibu langsung masuk surga dalam ajaran Islam. Mau ibu orang tua Kristen mau apapun gitu loh. Nanti setelah tahu baik dan buruk, sudah bisa membedakan antara air dan api, nah itu ibu kena hukum. Orang tua ibu lah yang membuat jadi ini ke lingkungan ibu gitu loh. Nah pada dasarnya ya kami himbau tiap hari, kembalilah menjadi bayi. Orang yang memeluk Islam bersyahadat itu, Bu, kembali jadi bayi. Dosanya nol, semua amal kebaikannya ada gitu loh. Islam itu indah. Kira-kira begitu dari saya. Mohon maaf, ini bukan memaksa, tapi ini berbagi. Terima kasih. Oke, Iya, dan ternyata nggak nyangka ya, cepet beralih ya temanya. Saya lagi nyari apa yang dibahas tadi, tapi jebret
Tapi bisa bolehlah Bu diluangkan waktu kapan kita bahas tentang masalah perbandingan alam semesta Babel versus dari adanya Islam ya, termasuk enaknya itu dengan Bang Billy dari pihak Yahudi. Itu Bang Billy dari pihak Yahudi seperti apa, pihak Kristen seperti apa, Islam seperti apa. Yuk kita melakukan pendekatan secara sains itu. Nah, saya tadi sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya teringat Persia itu, ternyata Persia itulah memang awal mula yang menetapkan dari adanya pajak. Jadi terkait masalah matahari itu bukan dari Persia tetapi dari adanya Mesir. Nah, ini saya sudah menemukan pandangan Adventis mengenai adanya kesalahan fatal di buku Herlianto. Ibu bisa cek Insinyur Herlianto, nanti akan ketemu beliau itu linknya kemana dan sebagai apa di salah satu websitenya. Ini ya, sebentar saya tampakkan dulu. Nah ini, Insinyur Herlianto, Master Teologi. Ini buku saku ya, ini buku saku. Ini buku saku. Nah, Yayasan Kalam Hidup. Jelas ya. Ya. Tentang adanya pandangan Adventis ya. Ini tentang pandangan eskatologis, kesalahan eskatologis ya dari Adventis di halaman 23. Kita lihat halaman 23. Nah, ini ya. Adventis dan Saksi Yehova. William Miller yang namanya tadi disinggung oleh Bang Handi adalah pelopor Adventisme, ajaran Adventisme yang di samping mengajarkan doktrin-doktrin lain seperti tentang hari Sabat dan lainnya, pokok ajarannya yang penting justru ditujukan untuk menantikan kedatangan kedua kali. Fatalnya yang mana nih? Halaman 24 ya, ini 23 24. Nanti ada perhitungannya. Nah, ini datanya. Dia menggunakan data dari adanya ini, rumus 1 hari sama dengan 1 tahun. Ini datanya, ini ayatnya. Selanjutnya, mengenai ke-70 minggu nubuat Daniel, dia menggunakan kitab Daniel. Ini dalilnya, ia mengatakan bahwa 490 tahun itu berakhir pada tahun 457 sebelum Masehi. Pada saat Ezra membangun kembali Bait Allah. Dengan demikian, ini Tuhan Anda diramalkan akan datang kembali pada 2300 dikurangi 457 sama dengan 1843. Pertanyaannya, kita tahun berapa? 2023. Terbukti nggak turun? Enggak. Gagal nubuatnya ya. Selanjutnya, perhitungan ini direvisi oleh tokoh penerusnya, yaitu Nyonya Ellen G. White, yang meramalkan bahwa waktu itu diundur. Seharusnya ini ternyata gagal. Direvisi sama Ellen G. White, diundur menjadi tanggal 22 Oktober 1844. Pertanyaannya, turun nggak? Enggak, gagal lagi. 1843 tidak turun. Tahun 1844 tidak turun. Ini Bu, inilah yang maksud dengan kedatangannya ini. Dan setelah dari Ellen G. White, tidak ada sama sekali dari pihak Adventis yang meramalkan kedatangannya kedua kali. Kapan? Nggak ada. Sepanjang saya ketahui. Ini datanya. Iya, saya tidak Dari bilang mana? orang Advent itu memastikan, maka mereka dalam posisi kata Advent itu kan menunggu berharap, menunggu ini tidak ada batas waktunya. Iya, karena ada kegagalan dari 2 orang tokoh Advent. 1844 sama 43. Karena mungkin mereka tokoh mereka sudah tiada, pada akhirnya kalangan dari adanya penerus Advent tidak berani mengeluarkan nubuat atau penampakan atau penglihatan itu, Bu. Artinya Tahu kita nggak bisa jawabannya ini? Makanya genaplah Apa itu? perkataan Yesus, tidak ada yang tahu. Jawabannya Bu ada di Al-Quran, bahwa lanjut Bang. Nabi Isa alaihissalam itu ada tanda-tandanya dia akan datang. Semua dijawabkan oleh Al-Quran, diluruskan bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang yang kedua kali dengan tanda-tanda akan kiamat. Kemudian
Nabi Isa alaihissalam itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW karena tugasnya belum selesai. Apa yang dia sampaikan? Dia akan mematahkan salib, bukan cari salib dipatah-patahin. Dia mengatakan saya nggak pernah ngajarin kayak gitu-gitu loh ya. Kitab juga Gitu ya. ada itu Pak, tanda-tanda akhir zaman. Lalu Bu, dia akan datang itu apa, membunuh babi. Dia mengatakan saya nggak pernah ngajarin lu pada makan babi kok gitu. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ibu nanti baca di Matius 7 21 sampai 23. Itu yang nanti Nabi Isa sampaikan. Apa di sana? Terakhir dia mengatakan begini, "Enyahlah kau dari hadapan kau sekalian pembuat kejahatan." Ibu kalau ibu baca dengan hati yang tulus, dicatat aja Bu, Matius 7 21 sampai 23. Itu intinya Ibu. Tuh Bapak tahu aku lagi balik kertas. Ya, kurang lebih mungkin ibu sudah mendapat hidayah kembali ke Islam. Jadi mualaf itu kembali ke Islam, bukan memeluk Islam, kembali ke Islam, kembali jadi bayi. Jangan sembarangan ngomong loh. Setiap perkataan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh Pak. Maksudnya apa? Ini teropong gimana sih? Ya, Teropong mau ngapain? Berisik bang. ya boleh bicara nggak nih? Boleh? Ya kan lagi ngomong bang sebentar. Silakan bang. Oh ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hendy tadi memang benar adanya ya. Dan saya mau menginformasikan satu ayat yang terkait dengan ini semua, bahwa kalau Tuhan itu cuma satu, ya Tuhan itu harus satu. Pasti Tuhan itu mengutus Rasul-Rasulnya itu berkesinambungan dan bersanad. Maka tidak ada ajaran selain ajaran Tuhan yang satu yang layak disembah. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 81 itu sangat jelas sekali. Jika, ya sebelum saya bacakan, jika membenarkan Isa alaihissalam, membenarkan Daud, membenarkan Musa hingga ke atas, maka sangat menjadi bukti bahwa dalam surat Ali Imran 81 itu yang saya bacakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ayyatikum thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Saya potong ya, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Allah mengikat janji, mengambil janji para nabi-nabinya, yang mana para nabi ini diambil janjinya bahwa nanti akan datang Rasul kemudian, ya setelah dirinya. Rasul tadi menceritakan Rasul sebelumnya dan memberitakan Rasul setelahnya. Maka diambil janjilah. Qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Maka mereka diminta janjinya untuk menepati apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Qalu mereka aqrarna, mereka dan berjanji untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, dalam ayat ini bahwa Ibrahim menceritakan, mengakui kerasulan dulu. Bang Teropong, bisa nggak kita nggak kajian Islam dulu? Ini kan komparasi bang. Dia kan Kristen. Iya, ini komparasi Bang Hendy. Jadi maksud saya adalah bahwa apa yang dibawa Isa, apa yang dibawa Musa, apa yang dibawa Ibrahim, itu semuanya satu jalur dan satu pemahaman, satu tauhid. Gitu maksud saya begitu. Maka nanti kesimpulannya adalah ketika ada pemahaman di luar itu, di luar daripada sanad ketauhidan tadi, apakah layak secara logika, apakah layak itu disebut pertama adalah kitab suci? Apakah di situ juga kitab suci itu logis dan sesuai fitrah manusia, di mana agama itu harus memuaskan akalnya dan menenteramkan hatinya. Jadi seperti itu. Ya, monggo silakan Pak Hendy. Lu Butet. Bu. Ya. Jangan aku dulu Bu. Betul. Respon Bu. Ya saya
tadi yang dikatakan bahwa Allah Musa, Allah Abraham itu sama, itu yang saya pahami dari penyampaiannya. Lebih kurangnya nanti mungkin bisa dijelaskan lagi, tapi untuk saat ini itu yang saya pahami begitu. Sebenarnya Ibu juga keliru, mohon maaf. Ini memang kebiasaan oleh LAI ini mendoktrin. Tidak ada bilang Allah Musa, Allah Abraham. Tuhan Musa atau sembahan Musa, Abraham, Yakob dan Ishak. Iya. Allah itu nama, Bu, proper name. Itu ya, Tuhan itu yang disembah, tapi nama Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengatakan Allah Musa itu berarti nggak kena, kurang baik kedengeran gitu loh. Inilah yang kami luruskan oleh LAI yang salah terjemah. Jadi lebih baik mengatakan Tuhan Musa. Allah itu bukan generik tapi proper name, Bu. Nama pribadi. Buka aja KBBI, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kristen Arab itu tidak ada yang mengatakan Allah itu proper name. Anu cari generic name, semua nama ismu. Gitu ya, Bu ya. Jadi dirubah lagi, tapi nggak apa-apa, Ibu kan masih terbiasa dalam hal ini. Karena Ibu sering baca LAI sih. LAI itu banyak keliru terjemahan, ya mohon maaf. Ya sampulnya aja Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Di luar negeri nggak ada Alkitab. Semua Bible atau Biblos. Satu ini ya, waktu saya masih di rumah orang tua itu ya, dan masih di Jakarta ya, karena saya kuliah di IKIP Negeri Jakarta ya. Setiap Oh, ada di Rawamangun dia, Bu. Dulu di Rawamangun ya. Iya, di Rawamangun. Jadi kan ada setiap waktu-waktu sholat itu, terutama maghrib itu kan ada terjemahannya setelah dilafalkan dalam bahasa Arabnya. Nah, di sana kan ditulis aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, begitu. Tapi pas baru halaman kedua aku baca Al-Quran yang ada sama aku, itu sudah ada kata Tuhan Allah. Terus ini kok nggak konsisten? Jujur sekarang aja nggak ada itu disiarkan di televisi, itu saya dengar di televisi ya. Saya juga heran waktu saya baca itu, masa sih tiada Tuhan selain Allah tuh maksudnya apa? Begitu saya baca, loh kok di sini ada nih di Al-Baqarah ini banyak nih Tuhan Allah, Tuhan Allah. Terus aku ingat lagi Bang Datu itu bilang ada kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Arab tapi orang Kristen, tapi enggak ini. Jadi aku karena aku senang belajar ya, aku senang belajar, senang baca buku, jadi aku kayak gini lah. Maaf aja kalau aku ada salah-salah kata dalam menanggapi atau merespon sesuatu ya, tolong diluruskan begitu Iya, Bu. Ini Bu, terakhir mau maghrib. Tuhan itu sebenarnya bahasa Melayu tinggi, berasal dari kata Tuhan, diselipkan kata H oleh seorang Belanda, misionaris waktu penjajahan Belanda, namanya Leekdekker, masuk ke Republik ini menerjemahkan kata Tuhan menjadi Tuhan. Jadi dibakukan oleh Purwadarminta. Tuhan itu adalah, kalau di Yunani kan Theos, kalau Tuhan itu Kurios. Jadi sebaiknya Yesus itu Kurios, bukan Theos. Tuhan itu kalau diarabkan itu ilah. Ya makanya la ilaha illallah. Kenapa di Indonesiain? Karena waktu itu di zaman itu banyak sekali Tuhan. Ada pohon Tuhan, ada manusia di Tuhan kan. Makanya dipertegas dalam terjemahan bahasa Indonesia, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Itu di Indonesia kan supaya lebih menegaskan bahwa nggak ada Tuhan yang lain kok, gitu loh. Dan gitu ya Bu, ya kira-kira disederhanakan saja, jangan dipersulit. Islam itu mudah kok, dengan dasar-dasar kayak gini gitu. Yang paling penting adalah dalam hal ingin menjadi manusia yang berakal begitu, fokuskan dulu dalam pikiran kita, pencipta alam semesta ini pasti satu. Setuju sampai sini ya Bu ya? Satu, iya. bukan dua. Dan semua makhluk yang pernah ada di muka bumi ini adalah makhluk ciptaan. Halik sang pencipta itu tidak pernah menjadi ciptaannya.
tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Ajaran Yesus berkata, Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Kata Yesus, benar kata Yesua Mesia, karena Tuhan itu nggak pernah turun ke bumi. Jadi kita perlu disederhanakan dulu. Memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu, nggak perlu baca Al-Quran sesempurna mungkin, step by step. Ibarat kata bayi, yang penting bayi ini kan kosong, kemudian belajar step by step. Dan kalau sudah itu dipermudah untuk belajar. Bayangkan ini, semua mualaf itu rata-rata lebih pintar dari kami yang lahir sebagai muslim, Bu. Itu loh, kenapa? Diberi hidayah, diberi kecerdasan mereka itu. Kalau memang benar-benar dia serius. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu hadiah. Hadiah yang tidak bisa dibayar nilainya dengan apapun. Saya kemarin nanya mualaf, lu mau nggak dibayar 10 triliun kembali lagi menjadi murtad? Jangankan 10 triliun katanya, seluruh isi bumi ini saya dikasih, saya tidak akan pernah berpaling. Begitu juga Yesua Mesia. Waktu dibawa oleh iblis bersoal jawab di gunung yang tinggi, kata iblis kepada Yesua Mesia, Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau mau sujud menyembahku. Yesus marah, hanyalah kau dari hadapanku. Hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan yang Maha Kuasa kau harus menyembah. Itulah Islam, pendiriannya kuat. Jadi Yesua Mesia jadi uji, apalagi kita ini gitu loh, Bu. Ya semoga kehidupan ibu lebih baik ke depannya. Ibu, hidup ini cuma sekali, akan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Pertanggungjawabannya nanti ibu baca Matius 7:21-23. Kalau ibu baca resapi ini dengan baik, di sana Yesus berkata, kalau mau masuk kerajaan surga, ikuti apa kata Bapa di surga. Jangan kau bernubuat demi namaku, jangan kau mengusir setan demi namaku, dan seterusnya. Kata Yesus, yang demikian inilah hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Apa maksudnya di sana? Saya tidak pernah mengklaim diriku Tuhan. Kenapa kau menuangkan aku? Hanyalah kau dari hadapanku. Saya nggak kenal lu, kata Yesus. Jadi sederhana hidup ini. Semoga ibu bisa keluarkan dulu doktrinnya sebagaimana para mualaf-mualaf yang lain. Ini bukan promosi, tapi ini memang tugas kami di sini menyampaikan Al-Quran kepada siapapun. Diterima ya syukur, ya enggak apa-apa. Makasih Ted. Makasih Bu Ted. Yes, makasih sama-sama. Ibu masih percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan, Bu? Saya Kalau ibu masih percaya Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Logis loh. Kalau ibu percaya Yesus itu Tuhan, kenapa Maria nggak menuhankan anaknya? ya udah itu nanti saya mau selalu pelajari semuanya isi Alkitab dengan teliti. Ibu tahu nggak Yesus berdoa kepada siapa waktu ada di muka bumi? Berdoa kepada dirinya sendiri kah atau berdoa kepada Tuhannya? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Berarti yang berhak dituhankan, yang disembah itu siapa? Yesus atau Bapaknya? Ya Bapa lah. Ya Bapak lah, makanya kenapa Yesus yang dituhankan? Karena Allah sendiri sudah memberikan kemuliaannya baginya, dan Yesus pernah berkata, engkau sudah memberikan namamu kepadaku. Nama Yesus siapa? Ya Yesus, berarti nama Bapak itu Yesus juga, begitu kah? Saya nanya lagi nih. Itu oneness lagi Bu, oneness lagi Bu, paham itu. Memahami kalimat itu ada ditulis kayak gitu. Iya. Bapak telah mempermuliakan aku, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga, baik di bumi maupun di surga. Kalau ada orang diberi kuasa, artinya ada yang pemberi. Kenapa bukan pemberi ini yang dituhankan? Semua para nabi itu dimuliakan, diberi kuasa dia, diberi ilmu dia. Para nabi dan rasul itu wakil Tuhan di muka bumi, mengajarkan karena Tuhan nggak mungkin turun.
Ya Tuhanlah ini mengutus manusia ke muka bumi, dijadiin utusan, diberi wahyu mengajarkan kepada kaumnya. Sebagaimana Yesua Mesia itu bawa Injil. Injil itu apa sih? Injil itu adalah sesuatu yang tidak tertulis. Yesua Mesia itu secara oral menyampaikan, baik yang dilanjutkan oleh sesudah ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, kata Yesua Mesia, gitu loh. Jadi Yesus itu menganjurkan menyembah kepada Tuhan satu-satunya yang benar. Yohanes 17:3. Jadi kalau ibu sudah berdamai dengan ajaran Yesua Mesia, ya selangkah lagi. Tapi selama ini kan karena doktrin Anda tidak bersahabat dengan pengajaran Yesus. Terakhir, kalau ibu menuhankan Yesus, artinya ibu tidak bersahabat dengan pengajaran Yesus. Kira-kira gitu, Bu. Justru saya sangat bersahabat dan mengagungkan pengajaran Yesus. Apa kira-kira pengajaran Yesus yang Anda bersahabat banget? Intinya apa, Bu? Kira-kira? Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Sandaran saya itu Yesus yang pernah mengatakan itu. Maka saya ingin menyelesaikan membaca Al-Quran ini. Apakah ada perkataan itu di sini dan siapa yang mengatakannya? Maka saya ingin membacanya sampai selesai. Nggak tahu ini kapan selesai. Ini masih Kalau Yohanes 14:6 itu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ya benar lah, Bu, karena memang dia diutus kepada Bani Israel. Kalau di zaman Yesua Mesia mengajar, Anda tidak mengikuti jalannya Yesua Mesia, Anda tidak mengikuti pengajaran dia, selesai lu, neraka tempatmu. Makanya Yesus mengklaim di sana, kalau kalian mau selamat, ikuti jalanku, ikuti ajaranku, gitu loh. Tujuannya kemana, Ibu, kira-kira? Yesus jalan, tujuannya ke Bapa. keselamatan dan hidup kekal. Baik di bumi, ketika kita masih hidup, ketika kita melakukan ajarannya, kita selamat. Tidak ada hukum yang menentang semua apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya kalau berpatokan hanya Yohanes 14:6, bagaimana nasibnya para nabi sebelumnya? Belum ada Yesus sebagai jalan. Mereka tersesat gitu. Jadi semua para nabi itu adalah jalan di zamannya. Nabi Musa alaihissalam itu, kalau ingin masuk surga, ikuti jalannya Nabi Musa. Nah, makanya kita juga mempelajari itu. Kita juga mempelajari itu dan meyakini apa yang di kitab-kitab itu. Tetapi bukan juga harus mengikuti hukum Taurat yang ratusan itu. Tapi persoalannya hukum Taurat itu dimatiin oleh Paulus, Bu. Makanya gini aja deh, Bu, ya, sederhana. Kira-kira apa pengajaran yang signifikan yang diajarkan oleh Yesus Anda jalankan sampai saat ini? Apa kira-kira, Bu? Akulah jalan kebenaran, itu aja perkataan itu. Ya jalan itu kan penuh rambu-rambu, Bu. Bukan mulus-mulus kayak gitu. Ada dilarang belok kiri, ada dilarang belok kanan. Itu yang harus kita berusaha meminta bantuan. Jalannya itu, Bu, rambu-rambunya adalah pertama satu, ini dengerin nih. Jalan ini rambu-rambunya ada supaya selamat sampai ke Bapa. Gitu ya. Satu, kata Yesus, jangan menuhankan aku, sembahlah kepada Tuhanmu saja. Satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, apa yang saya lakukan selama ini saya ajarkan apa? Masuklah ke rumah ibadah, buka kasutmu, cuci semuanya, masuk bersujud berdoa. Tiga, hindarilah makanan-makanan yang haram dan yang halal. Keempat, perlakukanlah sesama manusia dengan baik, dan seterusnya. Apakah cukup Yesus mengajar sampai sini? Belum, karena belum terjadwal, belum rapi ajarannya, karena Yesus hanya mengajar 3,5 tahun. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Jadi sesudah Yesus masih ada lagi untuk melengkapi ini semua. Contoh, Ibu ya, Ibu mohon maaf, Ibu menikah itu ajaran dari siapa? Yesus nggak pernah ngajarin bagaimana menikah. Caranya seperti apa? Ibu diajarin Yesus nggak cara menikah? Enggak toh. Ibu mau ngikutin siapa? Diskresi Bapak Gereja. Itu ajaran Yesus. Maksudnya apa? Tapi waktu perkawinan di Kanaan justru
Yesus merespon ketika pada Ya waktu Yesus nggak pernah menikah Bu, gimana mau ngajarin nikah? Yesus tidak pernah menikah, Nah, gimana mau ngajarin nikah dia nggak sendiri nggak nikah? tapi dia kan Allah, jadi dia tahulah seperti Adam Nah, dilihat. coba coba Ibu gini ya Bu ya. Ada nggak di Bible Ibu itu cara-cara menikah seperti apa? Kan di sana hanya orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kan gitu aja. Iya, terus Ya, bagaimana cara mempersatukannya? Yesus ngajarin gitu. ya Gimana? itu inisiatif manusia lah. Nah, itu dia inisiatif manusia berarti ajaran modern. Tata caranya itu inisiatif manusia lah. Iya, inisiatif manusia tapi bukan ajaran Yesus, Bu. Itu satu ya. Kedua nih, Bu ya. Kedua nih. Semua agama juga melakukan itu, bukan hanya orang ini. Nah, kalau di Islam itu jelas buat perintahnya, ada aturannya. Ada gitu loh. Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul dan seterusnya. Nah, di Bible ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Itu ya Bu ya, itu pertama. Tapi si Ishak, kisah si Ishak dan si Ribka merupakan salah satu yang bisa dicontoh juga di mana Nah, itu Ibu ke perjanjian baru Ibu lagi ke tanah Torah Nevi'im Ketuvim itu kan bukan urusan Ibu. Kristen itu ya Bu ya, Kristen itu bukan berdasar di perjanjian lama. Itu kitab Yahudi, Bu. kembali lagi bahwa Yesus itu tidak membatalkan apa yang terjadi pada zaman para nabi-nabi. Nah, itu Paulus ngebatalin. Tadi kan udah Ibu baca. Tadi saya udah bilang itu kan Paulus. Ya udah tinggalin Paulus dulu, Ibu pasti bersih. Maksudnya? Ya kalau Ibu meninggalkan Paulus, Yesus bukan Tuhan. Lah Paulus itu kan ada ajaran di Alkitab yang bisa dipakai juga. Ya nggak bisa pilih-pilih begitu dong, Bu. Gimana Ibu? Yang Milih-milih. bagus diambil, yang enggak ditinggal gitu, Bu. Lucu itu. Aduh. Bu, kalau kitab suci itu jangan dipilih-pilih, Bu, semuanya. Ya, oke, izin dulu, mau mandi dulu ya. Tuhan berkati ya. Shalom, selamat sore. Itu aja mau dipertimbangkan ya Bu, Yesus itu bukan Tuhan. Saya yakin 1000% Yesus bukan Tuhan karena Yesus bertuhan. Waktu dia hidup dia berdoa kepada Tuhannya. Banyak sekali doa-doa Yesus itu. Termasuk sebelum dia disalib, semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani. Terakhir itu dia maju sendiri. Dia berdoa semalaman di sana sampai titik darah jatuh seperti keringat, titik darah jatuh. Apa isi doanya? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku Bapak ya, tapi kehendakku. Bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Artinya kalau memang aku disalib, saya pasrahkan diriku. Alhamdulillah di dalam Al-Quran doanya Nabi Isa alaihissalam itu diijabah, akhirnya diangkat, tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah yang diserupakan. Kalau di Bible itu doa Yesus manusia ditolak, kemudian dia disalib. Itu aja Bu, dipertimbangkan ya Bu. Ya, nanti ya. Next time ya. Nanti kita sharing-sharing lagi kayak gini ya. Bincang-bincang lagi. Udah dulu ya, izin ya. Terima kasih Bu, kalau kira-kira tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafin ya Bu. Ya, gini aja ya. Setiap perkataan kalau itu ada yang salah ataupun tidak, kita bersyukur aja lah. Tuhan yang lebih tahu hati kita. Yang penting di hati kita ini tidak ada untuk mau menghakimi, tidak ada niat untuk mau mempersalahkan siapapun. Apa yang sudah kita imani saat ini, ayo kita berdoa dengan begitu banyaknya paham-paham. Kita tetap berdoa dengan Tuhan, kita pelajari Alkitab kita bila perlu, kita pelajari dulu teman-teman. Sebelum Ibu turun, kalau Ibu berdoa, yang mengabulkan doa Ibu siapa? Bapak atau Yesus? Begini, kalau itu begini. Yesus pernah berpesan, mintalah kepadaku apa saja yang kamu minta, Bapakku akan memberikannya. Bapak terjemahkan sendiri dalam hati. Artinya yang mengabulkan doa Bapaknya Yesus, bukan Yesus ya?
Bapak terjemahkan sendiri. Tapi Yesus berkata seperti maka kita Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Di awal nih ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur, inilah, dan seterusnya. Ya berilah makan secukupnya gitu kok minta makan, Bu. Itu doa Bapak kami. Tapi kan penjabarannya kita bisa kembangkan. Jadi kita tidak melulu hanya menghafalkan Mengabulkan doa itu siapa? Bapak Bu, kami itu. Bu Imo turun yang mengabulkan doa Yesus atau Bapak? Tadi kan aku sudah kasih tahu Pak, itu kita jawab bersama-sama dalam hati, takut salah cakap aja nanti, takut salah persepsi. Ini kita samakan Apa persepsi. Ibu setuju yang mengabulkan doa itu Bapaknya Yesus? Setuju, Bu? Bapak PR Bapak itu tadi saya juga ada PR, saya mau Ibu sebenarnya udah ragu menjadi Kristen, cu. Sekali lagi berhenti dan menuhankan anak Maria karena anak Maria adalah utusan Tuhan. Terima kasih ya Bu.